Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Andil Katalino, Bujuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dan terus berkarya bagi para penerus bangsa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang modul 1.1a8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Untuk mengawali modul ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid? Murid adalah anak-anak yang usianya masih di usia sekolah, baik itu taman kanak-kanak, SD, SMP, maupun SMA. Anak-anak yang masih perlu tuntunan, anak-anak yang perlu bimbingan, salah satu komponen dalam pendidikan. Manusia atau benda yang memerlukan tuntunan, makhluk atau orang yang masih mencari jati dirinya, manusia yang menggali potensi dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya di masa mendatang. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru satu-satunya sumber belajar. Bahwa dalam proses pembelajaran, bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Jadi untuk proses pembelajaran itu segala sesuatunya adalah guru. Bahwa guru itu dikatakan sebagai guru serba tahu. Yang selanjutnya, pembelajaran harus sesuai dengan keinginan guru. Dalam proses pembelajaran, semua proses pembelajaran itu diatur sebagaimana mestinya oleh guru. Jadi siswa hanya mengikuti dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Jadi di sini guru dituntut agar memberikan proses pembelajaran itu sesuai dengan keinginan guru, sehingga siswa itu dalam proses belajar tidak berkembang sebagaimana yang mereka inginkan, sehingga kodrat yang ada pada mereka tidak dapat tersalurkan. Yang selanjutnya, tingkat keberhasilan belajar hanya guru yang mengukur. Jadi tingkat keberhasilan itu hanya dilihat dari proses nilai yang diperoleh siswa. Apabila siswa itu memperoleh nilai yang tinggi, bahwa dikatakan bahwa tingkat keberhasilan itu sudah baik. Sementara walaupun di dalam proses pembelajaran itu siswa tidak mengalami dalam proses pembelajaran itu tidak menikmati ataupun tidak ada keberhasilan di dalam siswa mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya, guru sering memberikan sanksi untuk mengintervensi siswa. Dalam proses pembelajaran dilakukan, guru sering memberikan sanksi agar siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Karena dengan sanksi, guru punya pemikiran bahwa siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan akan memperoleh nilai yang baik pula. Yang selanjutnya, proses pembelajaran yang masih monoton. Di sini adalah guru yang tidak mau berkembang. Jadi proses pembelajaran itu hanya dilakukan dalam belajar di kelas. Ketika guru datang menyampaikan materi, setelah menyampaikan materi diberikan tugas, setelah itu akan dilihat hasil daripada proses pembelajaran yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah tempat belajar hanya dilakukan di kelas. Jadi guru tidak mau mengeksplorasi bahwa tempat-tempat proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan di mana saja, terutama penerapan pembelajaran kontekstual yang ada di sekeliling kita yang bisa kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang berubah dari pemikiran saya adalah saya memahami tentang: pertama, pengajar merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan uploading memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak
agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan atau peradaban. Guru sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru harus mampu membangun kekuatan sosiokultural, menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pada kita bahwa kodrat keadaan, kodrat alam, setiap alam berbeda-beda. Begitu juga dengan anak, bahwa anak itu memiliki kemampuan maupun talenta yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kodrat zaman. Zaman memiliki tantangannya masing-masing. Setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Begitu juga dengan kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan keadaan. Zaman dahulu tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Jadi, seorang guru itu dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi proses belajar mengajar maupun teknologi yang digunakan. Yang selanjutnya adalah prinsip perubahan. Di sini ada kontinuitas, ada konsentris, dan berorientasi pada murid. Kontinuitas adalah dialog yang kritis dari sejarah Indonesia serta konvergensi memanusiakan manusia untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris menghargai perbedaan, budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, olahraga. Pekerti itu adalah tenaga. Yang ketiga adalah berorientasi pada murid atau berhamba pada murid. Sehingga dalam proses belajar mengajar diharapkan guru itu berhamba kepada murid, bahwa yang diperhatikan adalah kepentingan ataupun kebutuhan daripada murid itu agar bisa digali, bisa dilihat, dan bisa dikembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Setelah mempelajari modul ini, tentunya ada sesuatu hal yang akan kita terapkan di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Bahwa sumber belajar itu bisa didapatkan siswa dari mana saja, baik dari internet maupun alam sekitar yang bisa diperoleh oleh siswa. Yang kedua, proses pembelajaran disesuaikan dengan keinginan peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita menyesuaikan apa yang diinginkan peserta didik agar di dalam proses belajar mengajar itu dia benar-benar mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Sehingga tujuan daripada pendidikan maupun tujuan daripada proses pembelajaran itu dapat digapai secara maksimal. Yang ketiga, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri dari proses belajar mengajar. Sehingga potensi-potensi yang ada pada peserta didik itu dapat kita temukan dan dapat kita kembangkan untuk kebutuhan hidup dia di masa mendatang. Selanjutnya adalah tingkat keberhasilan belajar bukan hanya diukur dari nilai yang diperoleh peserta didik, melainkan proses pembelajaran diikuti peserta didik itu sendiri. Jadi tingkat keberhasilan itu bukan kita melihat dari nilai, tetapi bagaimana peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Dengan mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik, kelak pembelajaran yang kita lakukan dapat mereka ingat untuk selanjutnya. Adalah sanksi yang diberikan adalah sanksi budaya positif. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, boleh tidak kita memberikan sanksi? Boleh, tetapi sanksinya itu bersifat pendidikan ataupun pengajaran, sifat yang positif. Sehingga mereka melaksanakan sanksi itu dengan senang hati dan dapat memberikan manfaat baik bagi peserta didik maupun bagi sekolah. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran harus bervariasi, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Di sini kita seorang guru dituntut untuk berinovasi, untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran itu. Harus kreatif, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita dapat menyenangkan bagi peserta didik, dan peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya adalah tempat proses pembelajaran tidak hanya di kelas, melainkan proses pembelajaran yang kontekstual.
Jadi tempat pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas, tetapi lingkungan sekitar juga kita bisa eksplorasi untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Sekian dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Marilah kita bersama-sama berinovasi dalam memajukan dunia pendidikan, sehingga mampu melahirkan generasi emas di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila di dalam video ini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Karena kesalahan dan kekurangan itu adalah milik saya dan kesempurnaan itu adalah milik Tuhan.